Shalom saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang melayani. Dalam bahasa Yunani, melayani itu dikatakan diakoneo, yang berarti melakukan segala sesuatu tanpa beban. Jadi kalau kita melayani, kita harus melayani tanpa berbeban berat. Pernah suatu saat di Afrika, ada seorang ibu tua yang ketika dia mau berjalan dari desanya menuju kepada gereja di mana di tempat dia kebaktian, ibu itu harus berjalan 2 jam oleh karena dia nggak punya uang untuk transportasi. Ibu ini sangat miskin, tapi di hari Minggu itu dia memiliki pelayanan untuk menjadi usher. Jadi sudah menjadi tugasnya setiap hari Minggu dia harus jadi usher. Dan ibu ini bergegas berjalan dengan semangat selama 2 jam. Jadi kalau dia pulang pergi, kalau sudah selesai kebaktian, dia harus pulang lagi 2 jam. Jadi pulang perginya 4 jam. Tetapi ketika dia sampai di gereja, dia ketemu dengan gembala sidang yang bertanya, "Halo ibu, apa kabar?" Dia jawab, "Luar biasa, saya semangat. Hari ini saya ada tugas sebagai usher." Ya tentu saja sebagai gembala, Pak Pendeta tahu bahwa ibu ini telah menempuh perjalanan selama 2 jam dengan berjalan kaki. Dan Pak Pendeta tanya, "Ibu, apakah ibu capek? Apakah ibu lelah?" Langsung sebelum menjawab pertanyaan ini, ibu itu langsung pergi ke kamar mandi. Dia ambil air, dia cuci mukanya. Dia pakai sapu tangan, dia seka mukanya, dia lap mukanya. Dan dia berlari ke arah pendeta dan dia tanyakan kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau sekarang muka saya terlihat tidak capek kan?" Dia bilang, "Muka saya terlihat segar kan?" Pak Pendeta berkata, "Iya ibu." Ibu ini langsung menjawab, "Tidak ada kata capek kalau pergi ke rumah Tuhan. Tidak ada kata lelah kalau mau melayani Tuhan. Harus semangat," dia bilang. Motivasi dari wanita tua ini berkata seperti itu dan bersikap seperti itu karena dia tahu ketika melayani harus tidak ada beban, tidak ada paksaan. Motivasi kita di dalam melayani Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita mengasihi sesama. Kenapa kita mengasihi sesama? Oleh karena kita terinspirasi akan kasih Kristus kepada kita sehingga kita rela melayani sesama. Kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah terlebih dahulu melayani kita. Jadi apa yang kita lakukan? Kita balik mengasihi Dia. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik buat kita. Kita berhutang banyak kepada Tuhan Yesus. Saat kita melayani, kita ingat kalau kita mau melayani dari awal kita lahir baru sampai mati sekalipun, hutang kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa terbayar. Tidak akan pernah bisa lunas. Hutang kita amat sangat banyak. Dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia mengambil semua beban kita. Dia melepaskan kita, Dia memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita melayani Dia. Di firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah perkataan Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Jadi saat kita melayani, kita tahu melayani itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Bukan dengan beban, bukan dengan paksaan, tapi itu semua adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Saat kita melayani, maka kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita. Saat kita memberi bagi orang lain, meringankan beban orang lain, mengajar orang lain, melakukan yang terbaik untuk orang lain karena Kristus, saat kita melakukannya hati kita akan merasa damai, hati kita akan merasa terisi
kita akan merasa menjadi orang yang berguna. Dan saat kita melayani, kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Kita melayani karena perintah Tuhan kepada kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita melayani oleh karena kita ada panggilan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Karena kita ikut Kristus, kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Setiap orang yang lahir baru ditebus oleh Kristus adalah orang-orang yang harusnya rajin dan tahu akan panggilan Tuhan untuk melayani. Karena tidak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Tuhan tidak memanggil kita menjadi pengangguran rohani. Semua kita diberikan karunia, diberikan talenta. Dan kalau kita melayani, pelayanan itu kita lakukan dengan kerendahan hati, ketaatan, dan hati yang rela. Itu membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Di dalam pelayanan, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kita punya satu penonton yang paling penting yang melihat kita. Itulah sebabnya mau melayani 1 orang, 2 orang, 1000 orang, 10.000 orang, ratusan ribu orang, dan bahkan jutaan orang. Tidak ada bedanya. Kalau manusia melihat, oh kalau misalnya kita melayani banyak orang, semua orang yang banyak itu bisa melihat kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, yang paling penting satu penonton yang disenangkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melayani 1 orang atau 1 juta orang, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan kita membeda-bedakan, kalau 1 orang ya biasa-biasa aja. Kalau 1 juta orang, kita akan berusaha melayani dengan sungguh-sungguh. Apapun pelayanan kita, dari belakang sampai ke depan, dengan tugas apapun, semuanya itu penting. Kenapa penting? Karena kita sedang melayani di hadapan satu pribadi yang amat sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di mana kita berhutang banyak kepada Dia. Itulah sebabnya pelayanan adalah anugerah. Pelayanan adalah dengan sukacita, dengan suka hati kita melakukannya untuk Tuhan. Saat kita melayani, jangan punya motivasi yang salah. Saat kita melayani, jangan cari penghormatan, cari uang, cari benda, cari hal-hal yang lain yang menguntungkan kita. Ingat, saat kita melayani, kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau ada upah yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kita, ada berkat, ada anugerah, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Apa upah kita melayani? Upahnya adalah kita boleh melayani. Apa upahnya kita melayani? Upahnya adalah sebuah anugerah bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan yang kita cintai. Itulah sebabnya motivasi melayani harus murni. Pernah ada seorang ibu mengatakan kepada saya, kalau saat kita melayani, kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa kalau melayani, kita akan dapat sesuatu dari orang-orang di sekitar kita. Itulah motivasi salah satunya yang paling besar. Saya tertegun mendengar itu. Saya bilang, tidak tahu sama tahu. Saya tidak tahu itu, Ibu. Saya merasakan ucapan itu mendukakan hati Roh Kudus. Betapa piciknya hati kalau kita bersandar pada pelayanan karena kita ingin sesuatu dari orang lain. Betapa piciknya hati kalau kita mau melayani oleh karena popularitas, oleh karena uang, oleh karena benda. Kita melayani karena pelayanan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita melayani oleh karena anugerah. Kita melayani karena kita tahu diri bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Dia mati di atas kayu salib. Yang seharusnya itu merupakan bagian kita. Kita yang seharusnya mati digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang seperti itu layak mendapat pelayanan dari kita tanpa motivasi apapun, tanpa ada udang di balik batu dari anak-anaknya. Motivasi kita hanya satu, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin memberitahu dunia, dunia, aku itu sudah menerima segala kebaikan dari Tuhan.
Inilah balasannya, aku akan melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Aku akan melayani Tuhan dengan berapi-api, karena hutangku terlalu banyak, karena dosaku terlalu banyak, telah diangkat, ditebus oleh Tuhan Yesusku. Itulah sebabnya kita melayani dengan sukacita, dengan rela hati, dengan tulus hati, tanpa embel-embel. Itu pun kita telah diberkati oleh Tuhan. Tahukah saudara-saudara, saat kita melayani ini, kita mendapat kehormatan dari Tuhan. Kita dipilih menjadi duta kerajaan sorga untuk membawa kasih Kristus kemana saja kita pergi. Orang-orang harus bisa merasakan kasih Kristus. Dan saat kita melayani, kita memakai jubah seorang pelayan yang harus memiliki kerelaan hati, kerendahan hati, hati yang rela untuk melayani orang lain bagi Kristus, hati yang rela memperlihatkan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita temui, kepada orang-orang yang kita sentuh, kepada orang-orang yang kita beri bantuan. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada motivasi yang murni. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, maksud Tuhan itu baik. Bukan mau kita memberi seperti itu. Sebenarnya saat kita melayani, kelihatannya kita memberi, padahal kita menerima. Kita menerima sesuatu dari Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan melihat kita. Kita bisa merasakan kehangatan dari orang-orang yang kita layani. Dan Tuhan yang melihat kita itu disenangkan. Ketika Tuhan senang, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh melayani, itu merupakan sebuah anugerah. Kita boleh melayani karena kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan, kita diberikan karunia dan talenta. Kita diberikan semua perlengkapan dari Tuhan untuk kita supaya bisa melayani Dia. Mulai hari ini, saya mendorong saudara-saudaraku, kalau ada kesempatan untuk melayani, besar dan kecil, semuanya itu penting. Kalau untuk Tuhan, semuanya itu penting. Dan ingat, Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan, satu penonton yang agung itu, melihat sampai ke hati. Bagaimana dan apa motivasi kita melayani Dia. Untuk Bapak Ibu yang sudah dalam pelayanan, teruslah melayani Tuhan dengan rela hati, dengan penuh perjuangan, dengan tanpa beban. Karena Tuhan sendiri yang telah memanggil kita. Tuhan sendiri yang mengangkat beban kita sehingga kita bisa melayani dengan penuh sukacita. Ada tantangan, iya, tapi kita melayani dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau berikan kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa. Terima kasih karena kami beroleh anugerah boleh melakukan sesuatu bagi Engkau. Meskipun sesuatu itu sederhana dan kecil, ajarkan kami untuk tetap setia melayani-Mu. Dan juga hamba berdoa untuk setiap orang yang belum melayani. Tuhan, biar Engkau memberikan kesempatan dan menggerakkan hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh melayani dengan setia dan memiliki motivasi yang murni. Untuk pelayan-pelayan-Mu yang berbeban berat Tuhan, biar Engkau angkat beban dari saudara-saudaraku yang melayani Tuhan, supaya tetap melayani dengan berapi-api, punya motivasi yang murni. Dan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang berkekurangan, Tuhan secara jasmani dan rohani kiranya Engkau berkati. Yang butuh Engkau sembuhkan Tuhan, sembuhkan setiap hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada. Saat ini hamba lepaskan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Hamba yakin Engkau sayang dengan semua pelayan-pelayan yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Biar kami semua dapat melayani-Mu dengan setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, terus melayani Tuhan dengan berapi-api dan semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.